Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Fali Gilman dari Program Studi Hubungan Internasional A Angkatan 2021 dengan NIM 2102046028. Jadi sebelumnya saya telah membuat dua video coret filsafat, yang pertama part 1 dan part 2. Di situ saya sudah mempertanyakan beberapa pertanyaan yang sering muncul gitu di pikiran saya. Yang pertama tentang kebahagiaan, bagaimana seseorang itu bisa dikatakan bahagia gitu. Terus yang kedua, tujuan hidup manusia itu kayak gimana, terus bagaimana cara seharusnya kita hidup. Terus yang keempat, kenapa kita diciptakannya itu di bumi, kenapa nggak ada di planet lain seperti itu. Terus yang terakhir tentang keyakinan, kayak apakah keyakinan saya itu udah benar gitu. Bagaimana saya bisa yakin terhadap suatu agama gitu, dalam memeluk agama, dalam mempercayai Tuhan seperti itu. Nah, di part 2 saya sudah memilih satu pertanyaan yang akan saya ulik lebih lanjut jawabannya, dan tentunya itu mungkin berhubungan dengan filsafat seperti itu, yaitu pertanyaan terakhir ya tentang keyakinan gitu. Apakah keyakinan saya udah benar? Bagaimana saya bisa yakin itu untuk memeluk sebuah agama, untuk percaya kepada Tuhan seperti itu. Nah, di part 2 saya berkata bahwa kenapa agama itu kan banyak ya, punya satu tujuan, punya satu baik. Nah, saya ngomong kalau kenapa agama itu kok beda-beda gitu, padahal mereka sebenarnya sama kayak gitu kan, percaya terhadap Tuhan. Ternyata setelah saya research lebih lanjut, ternyata masing-masing agama itu punya pemahaman terhadap Tuhan itu berbeda. Kalau misalkan saya pribadi mendeskripsikan Tuhan itu jujur nggak bisa mendeskripsikan, karena istilah nggak ada istilah Tuhan itu kayak kayak suatu zat gitu yang tidak terlihat, nggak ada fisiknya seperti itu. Tapi Tuhan ini mampu untuk mengendalikan bumi kayak gitu, terus juga bisa mengendalikan manusia juga. Nah, seperti itu pemahaman tentang saya. Nah, begitu pula masing-masing agama, ada yang agama memandang Tuhan itu seperti A, ada agama yang memandang Tuhan itu seperti B. Nah, itu kan punya konsep yang berbeda terhadap pemahaman Tuhan. Tetapi masing-masing agama gak mungkin punya tujuan untuk untuk hal yang buruk kayak gitu. Masing-masing agama punya satu tujuan yang baik seperti itu. Nah, walaupun agama ini beda, punya Tuhan yang berbeda dalam memahami Tuhan mereka, tetapi masing-masing agama ini punya tujuan yang sama, yaitu terhadap kebaikan seperti itu. Nah, setelah saya research lagi, bagaimana sih seseorang manusia itu bisa percaya terhadap Tuhan kayak gitu. Nah, ternyata zaman dahulu pada sejarah peradaban manusia, terutama dalam hal keyakinan seperti itu, ternyata mereka ini punya step by step kayak gitu untuk memahami Tuhan. Yang pertama itu berdasarkan yang saya ingat, yang saya pahami seperti itu. Yang pertama itu mereka pada masyarakat primitif ini, mereka kayak percaya satu benda yang dianggap punya kekuatan gaib kayak gitu. Yang mungkin mereka percaya benda ini punya kekuatan gaib yang bisa ngasih mereka sesuatu kayak gitu. Ketika mereka meminta sesuatu kepada benda ini, akan dikabulkan seperti itu mungkin mereka berpikirnya. Nah, selanjutnya mereka berpikir lagi kayak gitu, mereka udah mulai percaya terhadap adanya dewa. Nah, tapi di sini ketika mereka percaya terhadap dewa ini, dewanya itu masih banyak gitu. Maksudnya mereka percaya ada dewa A, dewa B, dewa C. Seperti contoh mungkin dewa Zeus kayak gitu segala macam.
concern. Nah, itu mereka masih belum, istilahnya kayak masih belum mempunyai tujuan yang jelas terhadap Tuhan. Mereka masih kayak percaya, ada yang percaya A, ada yang percaya B, ada yang percaya C, seperti itu. Nah, ketika mereka mencapai suatu tahap di mana mereka percaya ada satu Tuhan atau satu dewa yang punya yang punya fungsi yang lebih tinggi kayak gitu. Nah, ini kan berawal dari mereka percaya terhadap banyak dewa nih, karena mereka berpikir bahwa ini masing-masing dewa ini punya kekuatan yang beda kayak gitu. Ada yang kuat banget, ada yang kuat biasa aja, ada yang enggak terlalu kuat. Nah, mereka berpikir lagi, kayaknya kita harus percaya terhadap satu yang paling kuat. Nah, dari sini mungkin saya bisa mengaitkan terhadap materi filsafat yang Ibu Unis jelaskan terkait berpikir filsafat itu yang pertama itu berpikir kritis, terus ada berpikir radikal. Nah, di sini bisa dilihat bahwa manusia itu punya keingintahuan yang luas seperti itu, pengen tahu banget tentang satu hal seperti itu. Nah, apalagi tentang tentang agama, tentang keyakinan, tentang Tuhan seperti itu. Nah, mereka dari yang awalnya percaya terhadap benda yang mereka anggap gaib, punya roh seperti itu, sampai akhirnya mempercayai terhadap satu Tuhan yang mereka percaya bahwa Tuhan ini tuh yang paling kuat, yang punya kuasa paling tinggi kayak gitu terhadap diri mereka, terhadap dunia seperti itu. Nah, dalam kasus saya sendiri, saya percaya Tuhan yang saya sembah itu istilahnya bagaimana saya bisa percaya terhadap Tuhan ini. Kalau dari diri saya sendiri, saya yakin bahwa Tuhan yang saya sembah itu punya kuasa yang lebih tinggi gitu. Karena gini, kalau secara logika, kalau misalkan kita percaya satu benda atau terhadap manusia seperti itu kan, yang bisa menciptakan manusia kayak gitu kan, kalau dari situ aja kita mikir gak logis bagaimana sebuah benda mati bisa menciptain kehidupan, mengatur kehidupan, menciptakan manusia seperti itu. Makanya saya berpikir bahwa Tuhan saya ini yang punya kuasa di dunia, yang bisa menciptakan kehidupan di dunia, yang bisa mengatur kehidupan di dunia seperti itu. Dan itu semua terbukti dalam kitab suci agama saya gitu, ada di Al-Quran seperti itu. Ada beberapa kisah tentang penciptaan manusia seperti itu, bagaimana Tuhan yang mengatur kehidupan seperti itu. Nah, dan itu saya yakin bahwa ini Tuhan yang saya yakini ini, Tuhan agama yang saya anut ini udah benar, karena maksudnya masuk di logika saya gitu. Menurut saya apa yang ada di kitab suci itu tuh make sense gitu. Ketika saya beribadah, benar kayak gitu, saya berpikirnya gitu. Dan dalam agama masing-masing pun pasti dijelaskan gitu bagaimana asal usul Tuhan, eksistensi Tuhan seperti itu. Nah, tentu untuk lebih mempercayai agama tersebut, untuk lebih mempercayai Tuhan itu, kita harus mempelajari hal tersebut. Nah, itu selanjutnya terkait kebenaran sebuah agama gitu. Jujur kalau saya sendiri nggak bisa ngomong kalau misalkan agama saya paling benar, agama orang lain salah, karena balik lagi ke penjelasan saya sebelumnya, agama itu berbeda dalam memandang Tuhan. Kalau menurut saya itu aja, agama itu masing-masing agama, terutama di Indonesia yang kebanyakan agamanya berbeda-beda kayak gitu. Nggak ada satupun agama yang ngajarin tentang keburukan, atau nggak ada satupun agama yang ngajarin untuk berbuat maksiat atau berbuat jahat kayak gitu. Masing-masing agama pasti punya tujuan yang baik, itu pasti pengen umatnya ngikut di agama tersebut melakukan kebaikan. Nah, maka dari itu saya nggak bisa ngomong kalau misalkan agama yang saya anggap itu paling benar, atau agama
lain itu salah kayak gitu, karena ya itu masing-masing punya tujuan yang sama, yang baik kayak gitu. Mungkin itu aja penjelasan dari saya, jawaban dari pertanyaan saya itu. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan mungkin kalau ada perkataan saya yang menyinggung atau ada yang salah kayak gitu, saya minta maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.